Ya, shalom, puji Tuhan, selamat malam. Masih bersama dengan saya, Pendeta Fernando Siombing, di channel yang sama. Masih ada Yesus, masih ada jawaban, masih ada Yesus, masih ada harapan. Sebelum kita menemukan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan atas hidup kami, jikalau kami masih boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memimpin kami dan mengurapi kami dalam renungan di saat malam ini atau di hari ini. Terima kasih Bapak, demi nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur jikalau malam ini kita masih bisa kembali merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada kebetulan, puji Tuhan. Saudaraku, renungan di malam ini terambil dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai ayat 17. Kita akan belajar bersama-sama 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai ayat ke-17, saudara. Mari saudara yang di rumah yang memiliki Alkitab, silakan Anda membuka Alkitab saudara agar kita bersama-sama belajar dari ayat ini, ya, bagaimana firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita agar kita dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan dan kita tetap berpengharapan hanya kepada Dia saja. Sekali lagi saudara, biarlah kita bersama-sama kembali diingatkan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai ayat ke-17. Saya akan bacakan buku kita sekalian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan saudara. Saudaraku dikasih Tuhan, salah satu hal yang sangat terpenting di dalam menjalin sebuah relasi, di dalam menjalin sebuah hubungan adalah harus adanya pengenalan. Sebab tanpa pengenalan, maka hubungan yang dijalin ini akan menjadi hambar, saudara. Dan seringkali bahkan terjadinya kesalahan pengertian satu dengan yang lainnya. Demikian pula saat kita menjalin relasi kita dengan Tuhan. Saudaraku, tidak akan mungkin dapat berhasil apabila tidak ada pengenalan yang baik dengan Tuhan. Sekali lagi, jikalau kita tidak bisa menjalin relasi dengan baik, relasi yang baik dengan Tuhan tidak akan mungkin dapat berhasil, atau tidak akan mungkin kita dapat mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Dan satu-satunya cara saudara agar kita dapat mengenal lebih dekat lagi Tuhan yang kita sembah ini, Tuhan yang kita agung-agungkan ini adalah melalui kebenaran firman Tuhan yang telah dituliskan. Nah saudaraku, kita harus ingat bahwa Alkitab adalah sumber paling utama. Ingat baik-baik, Alkitab adalah sumber paling utama bagi pengenalan kita akan Allah. Alkitab merupakan sumber di atas segala sumber, sumber pengenalan kita, sumber relasi kita akan Allah. Walaupun saudara, alam semesta ini tentu saja mengajarkan kita tentang Allah, sebagaimana yang dicatat di dalam Mazmur pasal 19. Namun pengenalan melalui alam itu belum lengkap. Misalnya apa saudara? Kita tidak akan dapat memahami kasih Allah yang membuat Dia harus mengutus anaknya turun ke dalam dunia, anaknya yang tunggal ini, yaitu Yesus Kristus, untuk mati bagi saudara, bagi kita, melalui pengamatan kita terhadap alam semesta. Bahkan saudaraku, pengenalan kita akan Allah tentu saja berdasarkan pengalaman hidup.
pengenalan kita terhadap Allah berdasarkan pengalaman hidup belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, pengenalan kita akan Allah, jikalau pengenalan ini hanya berdasarkan pengalaman hidup saudara saja, tentu belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan. Sebab pengalaman setiap orang tentang Allah tidaklah selalu sama. Pengenalan saya terhadap Allah belum tentu sama pengenalan saya dengan saudara kepada Allah. Sebab sekali lagi saudara, pengenalan kita terhadap Allah ini adalah pengalaman secara pribadi. Tentu saja kita tahu Allah kita Allah yang kreatif, Allah yang dinamis, yang pasti memiliki beribu-ribu cara. Bahkan juta cara untuk membentuk setiap manusia, membentuk karakter manusia, membentuk setiap pribadi demi pribadi dengan cara-caranya yang berbeda-beda. Sehingga apa saudara? Sehingga pengalaman manusia yang satu dengan pengalaman manusia yang lain terhadap karya Allah ini pastinya sangat unik. Pastinya sangat unik. Karena itu saudara, untuk menilai suatu keabsahan atau menilai keabsahan suatu pengajaran harus dilihat lebih dahulu berdasarkan pengajaran seluruh Alkitab, baik dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Dengan alasan inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya ada satu cara yang paling penting, yang paling utama, yang tidak boleh diabaikan oleh seluruh manusia, oleh setiap orang, untuk mereka dapat mengenal Allah dengan baik, mengenal Allah dengan benar, yaitu melalui firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang Kristen meyakini bahwa Alkitab adalah buku pegangan yang tertinggi bagi keyakinan orang-orang Kristen. Inilah sebuah pengajaran, inilah doktrin itu, serta buku petunjuk bagi kehidupan orang Kristen, bagi kehidupan kerohanian orang Kristen setiap hari, setiap waktu, setiap detik. Ada begitu banyak buku memberikan informasi, tetapi satu buku membuat transformasi, yaitu Alkitab. Alkitab merupakan sumber di atas segala sumber. Alkitab merupakan sumber hikmat bagi kehidupan manusia sehari-hari, dan sekaligus standar yang mutlak bagi keyakinan yang benar yang membawa orang kepada karya keselamatan itu. Saudaraku, Alkitab adalah firman Allah. Artinya apa saudara? Yang artinya adalah apa yang dicatatkan, apa yang ditulis, apa yang diilhamkan di dalam Alkitab adalah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bila kita sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan, bila kita sungguh-sungguh berpegang kepada Alkitab yang adalah firman Tuhan ini, maka kita akan dituntun untuk tetap pada jalurnya Allah, pada jalur kehendaknya Allah. Bila kita menyimpang dari jalur kehendak Allah ini, kita akan memperoleh teguran. Tentu saja arahan untuk kembali kepada kehendak Allah itu. Firman Allah dituliskan di dalam Alkitab telah teruji dari masa ke masa, telah teruji dari zaman ke zaman, teruji oleh setiap kalangan dan budaya, dan tidak ada yang mampu melenyapkan firman Allah. Haleluya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana dijelaskan di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 24 sampai 25 yang berkata, firman Tuhan berkata, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Dari sini kita dapat mendapatkan suatu pemahaman bahwa bila kita ingin semakin mengenal Allah dengan baik dan benar, bila kita ingin mengenal kehendaknya, maka kita harus menyediakan waktu untuk membaca firman, waktu untuk membaca dan mempelajari akan firman Allah. Tentu saja saudara, di dalam mempelajari akan firman Tuhan, kita dituntut untuk hidup bersikap atau hidup di dalam kerendahan hati. Saat kita mendengar pemberitaan firman Allah, serta belajar untuk menghafal, serta belajar untuk merenungkan firman Allah ini di dalam setiap kehidupan kita,
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga tentu melihat bagaimana Timotius semenjak kecil. Ia menerima didikan yang luar biasa, didikan di dalam kerohaniannya yang luar biasa, kerohanian yang baik. Ia diasuh dalam lingkungan Kristen atau diasuh dalam lingkungan keluarga Kristen yang baik, dan ia bertumbuh dalam kerohanian yang matang. Terlebih lagi apa saudara? Ketika ia bersama-sama tinggal dengan Paulus, karena itu Paulus mendorong Timotius untuk tetap setia, kepada semua pengajaran yang telah diterimanya. Tentu saja saudara, di dunia ini ada begitu banyak orang yang cenderung mengatakan, memang saya memerlukan Alkitab ketika saya masih kecil, tetapi sekarang saya sudah dewasa, saya dapat berbuat sesuatu tanpa Alkitab. Saudaraku, ini adalah pandangan yang keliru, ini adalah pandangan yang salah. Sebab setiap orang yang telah dewasa justru ia akan lebih banyak memerlukan dukungan, memerlukan bimbingan, memerlukan arahan akan firman Tuhan. Daripada apa saudara? Daripada anak-anak. Sebab orang dewasa lebih banyak menghadapi pencobaan dan mengambil lebih banyak keputusan. Inilah saudara yang mendasari nenek dan ibu Timotius ini, sehingga mereka dengan setia mengajarkan firman, mengajarkan kitab perjanjian lama kepada Timotius, dan berharap agar Timotius ini dapat bertumbuh, dapat terus bertumbuh, dan ia berpegang pada kebenaran firman Tuhan yang telah diajarkan kepadanya. Puji Tuhan saudara. Kenyataannya apa saudara? Kenyataannya adalah kita sendiri tidak akan pernah dapat bertumbuh melalui firman Tuhan yang telah kita pelajari apabila kita tidak membuka hati ini. Karena itu kita butuh firman. Semua orang butuh firman. Saudara dan saya membutuhkan firman. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Setiap waktu sampai kita kembali bertemu dengan Sang Pencipta kita. Dari pembacaan kita hari ini, esok yang akan datang. Sedikitnya saudara, ada alasan-alasan, ada beberapa alasan mengapa saudara dan saya membutuhkan firman Tuhan. Mengapa saudara dan saya membutuhkan firman Allah ini dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, kenapa kita membutuhkan firman Allah? Yang pertama adalah Alkitab sangat bermanfaat untuk mengajar. Sekali lagi, Alkitab sangat bermanfaat untuk mengajar. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Saudara dapat melihat di ayat yang ke-16. Kata dasar dari kata mengajar ini adalah kata ajar. Kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pun dijelaskan yang dimaksud dengan kata ajar adalah petunjuk, arahan yang diberikan kepada setiap orang supaya apa saudara? Supaya diketahui, supaya dituruti, supaya diikuti. Sedangkan yang dimaksud dengan kata mengajar ini ialah memberi pelajaran, memberikan edukasi, melatih setiap orang atau melatih seseorang. Kata benda Yunani yang dipakai ialah didaskalia, yang artinya apa? Mengajar atau peringatan. Saudara, kata ini muncul hampir kurang lebih 21 kali dalam Perjanjian Baru. Dan kata mengajar dalam konteks 2 Timotius pasal 3:16 ini ialah lebih menekankan kepada mengajar tentang keselamatan yang dari Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Di dalam Perjanjian Baru dijelaskan juga gambaran tentang Yesus, tentang apa yang telah terjadi dalam hidupnya dan hal-hal yang telah diajarkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, contoh ayat Alkitab dalam Perjanjian Baru yang menjelaskan bagaimana Kristus mengajar, yaitu dalam Matius pasal 4 ayat 23 yang menjelaskan Yesus pun dikatakan berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta apa saudara? Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Juga di dalam Matius pasal 7 ayat 29 yang dikatakan, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Di dalam Perjanjian Lama pun kita tahu bahwa Allah sendiri berbicara kepada Musa supaya mereka mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6-9 dikatakan, firman Tuhan menjelaskan kepada kita, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila apa? Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah dikatakan engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, umat Israel juga perintahkan untuk mengajarkan firman Allah, untuk mengajarkan firman Tuhan dengan rajin, dengan benar, dengan baik kepada anak-anak mereka. Istilah dengan rajin dalam bahasa Ibrani berasal dari kata kerja yang berarti mempertajam. Dalam contoh itu terkandung sebuah makna menembus secara dalam, masuk ke dalam. Dengan demikian saudara, firman Tuhan tidak boleh diremehkan. Firman Tuhan tidak bisa dianggap biasa-biasa, melainkan haruslah menembus dan mempengaruhi seluruh kehidupan manusia. Agar apa? Alkitab ini merupakan disiplin ilmu. Yes, yang apa saudara? Yang multi generasi, atau yang melibatkan seluruh atau semua generasi dan intergenerasi ini pada setiap generasi yang ada. Nah, hal ini saudara lebih dari sekedar tradisi kuno umat Israel mula-mula. Sebab itu ini berhubungan dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sekali lagi, mengapa kita harus belajar firman Tuhan? Yang pertama, Alkitab bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua saudara, selain untuk mengajar, Alkitab juga dikatakan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Saudaraku yang kasih Tuhan, selain mengajar, Alkitab juga bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Ini berarti apa? Ini berarti bahwa Alkitab dapat menunjukkan kepada saudara dan saya apakah kita salah dan pada bagian mana kita salah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ketiga, selain mengajar, selain menyatakan kesalahan, yang ketiga kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab berguna untuk memperbaiki kelakuan kita. Haleluya. Manfaat Alkitab yang ketiga, manfaat firman Allah ini adalah untuk memperbaiki sikap hidup, memperbaiki kelakuan kita. Agar apa saudara? Agar hidup kita ini sesuai atau seperti apa yang Tuhan mau. Saudaraku, tentu saja kita sebagai orang percaya, kita harus hidup memiliki kelakuan yang benar, memiliki kelakuan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ingat baik-baik, Alkitab juga dapat memperbaiki kelakuan kita. Dengan apa saudara? Mengingatkan kita kembali ketika kita sudah jatuh, ketika kita sudah menyeleweng, ketika kita sudah menyimpang daripada firman. Alkitab mengingatkan kita untuk kembali kepada firman. Oleh sebab itu saudara, mari hidupi firman, lakukan firman, dan biarlah kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Biarlah firman yang kami renungkan saat ini boleh menjadi dasar bagi hidup kami, dasar kekristenan kami, untuk kami menjadi orang-orang hebat di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh setia dan taat akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Sekali lagi, masih ada Yesus, masih ada jawaban, masih ada Yesus, masih ada harapan. Shalom.